generasi hebat, generasi matematika, salam perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirma Ilmiah, NIM 2619004 dari kelas Ilmu Mantik A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai satu topik yang sangat menarik, apa itu? Yakni tentang kebenaran. Nah, dalam perkembangan pemikiran filsafat, kebenaran sebenarnya sudah ada di masa Plato dan Aristoteles. Diawali dengan sebuah asumsi bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Dalam ilmu mantik disebut dengan al-insanu hayawana natikun, yang artinya manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, bila manusia itu adalah makhluk berpikir, dan berpikir itu adalah bertanya, dan bertanya itu adalah mencari jawaban, maka sama halnya mencari jawaban itu adalah mencari kebenaran. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah pencari kebenaran. Seperti pendapat Syafi'i yang dikutip oleh Marwan dalam sebuah artikel yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah kenyataan. Nah, dari pendapat ini kita bisa ambil dua pengertian tentang kebenaran. Apa itu? Yang pertama yaitu kebenaran yang nyata di satu pihak. Kemudian ada kebenaran dalam arti lawan dari keburukan atau ketidakbenaran. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kebenaran itu? Jadi kebenaran ini bisa kita simpulkan, kebenaran itu adalah persesuaian antara kenyataan dan pikiran. Seperti itu. Nah, tujuan pengetahuan ini juga salah satunya yaitu mengetahui kebenaran. Kemudian kita beralih topik menuju ke sifat-sifat kebenaran. Apa sih ya sifat-sifat kebenaran itu sebenarnya? Ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu struktur yang rasionalis dan logis. Kemudian yang kedua ada isi yang empiris. Dan yang ketiga adalah dapat diterapkan atau pragmatis. Nah, dari ketiga sifat kebenaran ini, mari kita rinci dan kita perjelas lagi apa sih maksud dari sifat-sifat kebenaran ini. Oke, yang pertama tadi yakni mengenai struktur yang rasionalis dan logis. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, kebenaran ini dapat ditarik kesimpulan, di mana kesimpulannya ini yang rasionalis dan logis sesuai proposisi dan premis-premis tertentu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, isinya empiris. Maksudnya seperti apa? Jadi, kebenaran ini bisa diuji dari kenyataan yang ada. Selain pernyataan atau kebenaran ini itu bersifat logis, tapi kebenaran ini juga seharusnya harus bisa dicek dengan kenyataan yang ada, benar dengan secara empiris. Kemudian yang ketiga, yakni dapat diterapkan atau pragmatis. Tadi sudah dijelaskan di sifat yang pertama dan di sifat yang kedua, yakni kebenaran itu harus logis dan empiris. Tapi selain itu, kebenaran itu juga harus pragmatis, dapat digunakan dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk membantu manusia dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan yang nyata. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai pengertian kebenaran dan sifat-sifat kebenaran. Tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Rafiat Hidayah, NIM 2619032. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada metode-metode dan macam-macam pada kebenaran atau masalah-masalah kebenaran. Yang pertama ada metode kebenaran, ini ada 2 metode. Yang pertama, metode induksi dan yang kedua, metode deduksi. Metode induksi. Metode induksi ini merupakan suatu penarikan kesimpulan dari masalah yang khusus ke masalah yang umum, atau juga bisa disebut dengan suatu proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis suatu data. Nah, proses pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan cara deduksi yang didasari oleh alasan-alasan yang benar dan valid. Contohnya seperti, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai, dan jika dipanaskan platina memuai. Jadi kesimpulannya di sini adalah jika dipanaskan logam memuai. Karena
besi, tembaga, emas, dan platina itu merupakan salah satu dari macam-macamnya logam. Ya. Yang kedua contohnya yaitu ada jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Jadi kesimpulannya bahwa jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan salah satu dari makhluk hidup. Nah, kemudian setelah metode induksi ada metode deduksi. Metode deduksi ini merupakan suatu penarikan kesimpulan dari masalah yang umum ke masalah yang khusus. Jadi metode deduksi ini merupakan kebalikannya dari metode induksi. Yang tadi induksi dari masalah yang khusus ke umum, kalau deduksi dari masalah umum ke khusus. Nah, ini juga bisa disebut dengan metode deduksi yang akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya, atau bisa disebut juga dengan berkesinambungan. Contohnya seperti semua manusia pasti mati. Sokrates adalah manusia. Jadi kesimpulannya bahwa Sokrates ini pasti mati karena Sokrates ini merupakan manusia dan manusia pasti mati. Jadi Sokrates pasti mati. Setelah tadi ada metode-metodenya ada 2, kemudian selanjutnya ada macam-macamnya dari kebenaran atau masalah-masalah kebenaran, yakni ada 6 macam. Yang pertama adalah kebenaran agama. Nah, kebenaran agama ini kebenaran yang bersifat absolut. Artinya bahwa pandangan yang percaya itu bahwa benar-benar ada realitanya, berarti benar-benar memang sudah terjadi. Kemudian macam yang kedua ada kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat ini bersifat a priori atau asumsi yang bisa kita sebut, yaitu dengan pengetahuan yang ada sebelum kita bertemu dengan pengalaman tersebut, atau pemikiran kita sebelum adanya sesuatu. Kemudian ada kebenaran empiris. Kebenaran empiris ini merupakan kebenaran yang dihasilkan dari bukti oleh indera. Jadi kebenaran ini dibuktikan dengan adanya indera yang kita miliki. Kemudian ada kebenaran rasional, yaitu kebenaran yang dihasilkan dari bukti yang logis atau bukti yang masuk akal. Kemudian ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini kebenaran yang diambil dari bukti hasil sebuah penelitian. Kemudian yang keenam yaitu ada kebenaran intuitif atau kebenaran yang diambil dari bukti langsung atau seketika itu pada saat kejadian terjadi. Nah, itu mungkin metode dan macam-macam yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu Mbak Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Maulida, NIM 2619034. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori kebenaran. Jadi beberapa teori kebenaran yang sangat populer di dalam filsafat ilmu itu yang pertama ada teori korespondensi atau biasa dinamakan dengan teori kesesuaian. Untuk yang kedua itu ada teori konsistensi. Yang ketiga itu ada teori koherensi atau biasa dinamakan dengan teori keteguhan. Dan untuk yang terakhir itu ada teori pragmatis atau biasa dinamakan dengan teori kesuksesan. Nah, yang pertama, untuk poin pertama itu kan ada teori korespondensi. Jadi teori ini mengemukakan bahwa suatu kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan faktanya. Jadi kebenaran itu didapat dari mana? Dari kesesuaian antara pernyataan dengan faktanya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada teori konsistensi. Jadi teori ini mengemukakan bahwa suatu usaha pengujian itu didasarkan atas kebenaran. Nah, untuk yang ketiga itu ada teori koherensi atau biasa dinamakan dengan teori keteguhan. Jadi teori ini mengemukakan bahwa suatu pernyataan benar
itu apabila tidak ada pertentangan itu bersifat konsisten. Jadi maksudnya gini, apabila ada suatu pernyataan benar, nah kemudian tidak ada pertentangan dari pihak lain, nah itu langsung dinamakan atau maksudnya itu dianggap bahwa itu adalah bersifat konsisten. Nah, untuk yang keempat itu ada teori pragmatis. Jadi, teori ini mengemukakan bahwa kebenaran itu sangat bermanfaat bagi. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai masalah kebenaran. Jadi, tidak semua manusia itu memiliki syarat yang sama terhadap apa yang kita anggap itu benar. Nah, itu yang menyebabkan setiap manusia itu memiliki jalan yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda untuk menentukan sebuah kebenaran. Nah, permasalahan itu didapat dari mana sih? Jadi, permasalahan itu yang pertama dapat didapat dari perbandingan antara realita objek dengan apa yang ditangkap oleh subjek terhadap teori korespondensi. Jadi, antara realitanya dengan apa yang ditangkap oleh pelakunya itu berbeda, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada teori koherensi. Teori koherensi ini bisa mengatakan sebuah kebohongan. Lah, mengapa demikian? Karena teori koherensi kan tidak berdasarkan dari fakta ya. Nah, untuk yang ketiga ada teori pragmatis. Atas manfaat kecenderungan subjektifnya itu dikhawatirkan dapat merusak keobjektifan dari ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, itu merupakan permasalahan yang bisa muncul. Nah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.